Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan cerita kali ini berkaitan dengan orang-orang yang sedang berjuang untuk mencari keadilan karena orang yang mereka cintai dibunuh dengan cara yang bahkan keji. Ada yang dimutilasi. Itu yang disampaikan oleh Pak Turyono. Pak Turyono, kembali lagi soal motif. Awalnya dugaan kuat adalah motif asmara. Tapi keluarga tahu atau tidak ada hubungan asmara antara Angela dan si pelaku ini? Saya tidak mengetahui dengan pasti ada hubungan asmara atau tidak, tapi saya dapat info dari teman atau sahabat kantornya itu ada teman dekat adik saya gitu. Ada 2 orang pada waktu itu. Tapi yang jelas kami dari pihak keluarga menyangkal keras kalau ini adalah efeknya karena dengan asmara, karena adik saya bukan tipe seorang pengemis cinta atau apapun itu. Jadi saya memastikan ini adalah efeknya aset milik adik saya itu adalah apartemen. Kemudian si pelaku menggadaikan sertifikat rumah Bekasi. Kemudian ada beberapa dana di ATM dipindahkan, ditransfer ke rekening si pelaku. Baik, sebentar dulu. Saya kembali dulu ke hubungan asmara ya. Iya. Faktanya Eki ini atau si pelaku ini usianya 20 tahun lebih muda. Iya betul, iya. Sudah kenal berarti cukup lama ya? 1 tahun kurang lebih. Oh 1 tahun. Nah dugaan asmara ini kan pengakuan dari pelaku ya? Iya. Bahwa mereka punya hubungan asmara. Iya. Pelaku juga katanya mengaku bahwa kenapa sampai dia membunuh Angela karena dipaksa untuk menikahi Angela. Iya. Tapi keluarga tidak percaya. Tidak percaya. Angela bukan tipe seperti itu. Bukan tipe seperti itu. Baik, untuk sementara itu keyakinan keluarga. Iya. Tapi bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan bahwa ini persoalan perampasan harta. Kan Anda sebutkan Angela punya apartemen. Iya. Yang menurut Anda tidak pernah sedikit pun dia sampaikan ke keluarga mau dijual. Iya. Tahu-tahu itu sudah beralih nama ke nama pelaku. Iya betul. Indikasi lainnya apalagi yang menguatkan? Tadi ada ATM yang ditransfer. ATM-nya adik saya itu dirampas. Kemudian sertifikat rumah Bekasi digadaikan 40 juta. Oke, itu. Iya. Jadi dugaan ini sebenarnya perampasan harta ini ya? Perampasan harta, bukan karena asmara. Iya. Lalu apa yang sekarang diperjuangkan oleh keluarga? Ini kan pidana ya? Iya. Saya dengar ada upaya untuk pakai jalur perdata. Untuk minta kembali aset-aset yang tanda kutip dirampas dengan cara tadi itu. Iya, kita pihak keluarga menginginkan adanya keadilan seadil-adilnya bagi kami. Yaitu pertama si pelaku dapat dikenakan pasal 340. Apa itu? Yaitu hukuman mati. Ya. Yang kedua, pembunuhan berencana ini ya? Iya, karena pembunuhan berencana untuk merebut aset. Yang kedua, saya berharap adanya keadilan harta atau aset milik Ibu Angela bisa kembali ke ahli waris atau hak ke orang-orang yang berhak menerimanya. Yaitu keluarga. Yaitu keluarga. Walaupun tidak anaknya tidak ada lagi, iya. Tapi ada suami dan keluarga. Iya, betul. Sekarang harta itu dikuasai oleh siapa? Apartemen itu sudah dijual oleh pihak orang 3. Padahal ini sebenarnya hanya jaminan ya? Padahal ini tadi sebenarnya hanya jaminan. Jadi yang Anda tuntut persisnya adalah pengembalian? Pengembalian aset. Aset? Iya. Yang Anda gugat, Anda tuntut siapa? Yang si pelakunya. Si pelaku dan ada beberapa orang seperti notaris dan saksi-saksi untuk membuat untuk membuat jual beli, akte jual beli yang tidak sah menurut saya. Karena ada tanda tangan palsu milik adik saya itu tanda tangan adik saya dipalsukan, itu yang perlu dicurigai, itu juga perlu diproses menurut pribadi saya. Baik, itu yang sedang diperjuangkan sekarang. Iya, saya perjuangkan. Sedikit ke belakang ya, dugaan Angela dibunuh itu pada tahun di mana Angela hilang. Iya, betul. Artinya ini maaf ya, ini pakai logika berpikir normal aja, bagaimana jasad yang sudah dimutilasi bisa bertahan sampai 3 tahun? Nah itu menurut keterangan pihak kepolisian dikasih kopi. Jadi jenazah dimasukkan ke 2 kontainer,
terus dikasih kopi bubuk gitu, kopi terus ditutup rapat sama koran, terus tutup rapat lagi tali sama lakban, semacam Bisa lakban. bertahan 3 tahun. Terus disimpan di kamar mandi. Kamar mandi kontrakan bisa bertahan 3 tahun. Mengerikan. Tanpa bau. Tapi tidak ada atau ada alasan kenapa sampai jasad ini atau jenazahnya nggak dikuburkan, dibuang atau diapakan gitu? Tidak ada alasan apapun. Tidak ada. Yang saya bingung itu pembunuhan, mutilasi terjadi di apartemen. Yang saya bingung kenapa kok security tidak mencurigai adanya barang angkut-angkut kontainer itu dari atas, lantai atas sampai ke bawah. Apa security tidak mengetahui hal itu gitu. Itu pula yang membuat terjadi kejanggalan ya. Kejanggalan. Yang menurut keluarga sehingga meyakini bahwa waktu itu hilangnya itu karena adanya pembunuhan tadi. Iya benar. Baik, ini sudah berlangsung berapa lama perjuangan Anda untuk mencari keadilan agar harta dari adik Anda Angela ini bisa dikembalikan kepada pihak keluarga atau pihak yang berhak? Ya ini kita masih dalam proses pembicaraan dengan tim lawyer kami, rencana-rencana apa yang akan kita perbuat nanti supaya semua ini kita bisa mendapatkan keadilan. Kemudian kalau boleh saya berpesan, minta bantuannya kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Bapak Kapolri untuk mendapatkan, tolonglah bantu kami untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya dalam hal pidana ataupun perdata. Baik. Begitu. Sekarang pelaku dalam proses. Belum ada putusan hukum yang mengikat ya. Belum ada. Baik. Jadi harapan Anda pelaku diproses dengan hukuman yang setimpal. Anda menganggap yang setimpal adalah hukuman mati. Iya betul. Dan Anda meminta siapapun pihak termasuk presiden kalau bisa membantu agar proses mencari keadilan ini bisa tercapai ya. Iya, amin. Baik, terima kasih Pak Turyono sudah hadir di acara Kikendi. Tentu doa kami yang terbaik untuk Anda dan keluarga ya. Amin. Karena ini peristiwa tragis sekali kalau menurut saya. Angela kehilangan nyawa, sebelumnya juga sudah kehilangan anak tercinta. Dan keluarga kehilangan kedua-duanya. Iya. Baik. Berikutnya kalau Anda masih ingat peristiwa seorang mahasiswa yang ditemukan tewas di danau di kampus Universitas Indonesia. Dugaan awal bunuh diri. Belakangan dugaan kuat mahasiswa ini dibunuh. Lalu apa yang sedang diperjuangkan oleh keluarganya? Saya akan mengundang orang tua dari korban untuk menceritakan perjuangannya dan harapannya. Karena itu ikuti terus Kick Andy. Aksena tenggelam atau ditenggelamkan di danau itu dengan kondisi dia membawa ransel yang berisi batu. Iya. Sehingga keluarga menduga ini nggak mungkin bunuh diri. Iya.